Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayyuhal ghuraba rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun, syarah dari Nazam Syekh Ibni Yamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asabtu imra'atan zata hasanin wa jamalin wa innaha la talidu apa atazawwajuha? Qala la. Seorang laki-laki pernah datang kepada baginda Nabi besar Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang menyukai seorang wanita yang baik, lagi cantik. Namun dia tidak bisa memiliki anak. Apakah aku harus menikahinya? Beliau bersabda, tidak, jangan. Tsumma atahu tsaniyata fanahahu. Kemudian laki-laki itu datang lagi yang kedua kalinya, lalu beliau melarangnya. Tsumma atahu tsalisata fanahahu wa qala tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikum. Kemudian ia datang yang ketiga kalinya. Lalu beliau melarangnya dan beliau bersabda, nikahlah kalian dengan orang yang menarik lagi bisa punya anak. Karena sesungguhnya aku berpacu memperbanyak umat dengan sebab kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam zawiju abna'akum wa banatikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nikahkanlah oleh kalian putra-putra kalian dan putri-putri kalian. Qila ya Rasulullah, hadza abna'una nuzawwiju, fa kaifa banatuna? Dikatakan, wahai Rasulullah, ini putra-putra kami, bisa kami nikahkan. Lalu bagaimana dengan putri-putri kami? Qala halluhunna dhahaba wal fiddata wa ajidu lahunna al-kiswata wa ahsinu ilayhinna bin nihlati
liyarghabu fihinna. Lalu beliau bersabda, hiasilah putri-putri kalian dengan emas dan perak, barukanlah pakaian mereka dan perindahlah mereka dengan suatu pemberian, agar orang-orang akan menyukai putri-putri kalian. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salatul mutazawwiji afdalu min arba'ina salatan min ghairihi. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, pernah berkata, salat orang yang beristri itu lebih utama dibandingkan 40 salat orang yang lainnya. Wa qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tazawwaju fa inna yawman ma'at tazawuji khairun min ibadati alfi amin. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, nikahlah kalian, karena sesungguhnya satu hari bersama istri itu lebih baik dibandingkan ibadah 1000 tahun. Wa qala aidan lil uzzabi, tazawwaju fa inna khaira hadhihi al ummati aktsaruha nisa. Dan beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an juga berkata kepada para bujangan, nikahlah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak perempuannya. Artinya orang-orang yang dikelilingi wanita atau istri-istrinya. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kana mat'unan, zawwijuni fa inni akrahu an alqallahu aziban. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, yang sedang sakit ta'un atau pernah menderita sakit pes, beliau berkata, nikahkanlah aku, karena sesungguhnya aku tidak menyukai bertemu dengan Allah dalam keadaan masih membujang. Wa qala Sufyanu as-Sawri li rajulin, hal tazawwajta? Qala la. Qala ma tadri ma anta fihi min al-afiyah. Sufyan as-Sawri pernah berkata kepada seorang laki-laki, apakah engkau telah menikah? Lalu orang itu berkata, belum. Maka beliau berkata, kami tidak tahu apakah engkau ini termasuk sehat walafiat. Wa ruwiya anna ba'dal muta'abbidina kana yuhsinul qiyama ala zawjatihi ila an matat. Diriwayatkan bahwa ada seorang ahli ibadah, ia selalu melaksanakan kebaikan terhadap istrinya sampai istrinya itu wafat. Fa'urida alaihi tazwijah famtana wa qala al-wahdatu arwahu liqalbi
wa ajma'u lihammi. Lalu ahli ibadah itu ditawarkan untuk menikah lagi, tetapi ia menolak. Dan ia berkata, hidup sendiri itu lebih tenang bagi hatiku dan lebih dapat mengumpulkan bagi keinginan hatiku. Aku bisa lebih fokus dalam mengurus kehidupanku. Qala faraitu fil manami ba'da jumu'atin min wafatiha kana abwab as-samai futihat wa kana rijalan yanziluna wa yasiruna fil hawai yatba'u ba'duhum ba'da. Ahli ibadah itu berkata, maka aku melihat dalam tidurku selang 1 Jumat dari kematian istriku itu, pintu-pintu langit terbuka dan seakan-akan beberapa laki-laki turun dan berjalan di udara, sebagian mereka mengikuti sebagian lainnya. Fakullama nazala wahidun nazala ilayya wa qala liman wara'ahu hadha huwal mash'um fayakulul akharu na'am. Lalu ketika turun satu orang dari mereka, ia turun kepadaku dan berkata kepada orang yang di belakangnya, hei, ini dia orang yang siap. Lalu orang yang lain itu berkata, benar. Wa yaqulu salisu kadzalika wa yaqulu rabi'u na'am. Fakhiftu an as'alahum haibatan min zalika ila an marra bi akhiruhum wa kana ghulaman. Dan orang yang ketiga berkata seperti itu juga, dan orang yang keempat pun berkata, benar. Maka aku merasa takut bertanya kepada mereka karena segan mengenai hal itu, sampai melewati aku orang yang terakhir dari mereka, dan ia seorang remaja. Fakultu ya hadza manil mash'um alladhi ilahi yumi'una. Faqala anta. Fakultu walima dzalika. Lalu aku berkata, hai seorang remaja, siapakah yang dimaksud orang yang siap yang ditunjukkan oleh mereka itu? Lalu pemuda itu berkata, engkau. Lalu aku bertanya, mengapa demikian? Qala, kunna narfa'u amalaka fi amalil mujahidina fi sabilillah wa munzu jumu'atin umirna an tad'a amalaka ma'al khalifina fama nadri ma ahdasta. Remaja itu berkata, kami mengangkat amalmu dalam amal para pejuang di jalan Allah. Namun, semenjak hari Jumat ini, kami diperintahkan untuk meletakkan amalmu bersama orang-orang yang tidak patuh kepada Allah. Lalu kami tidak mengetahui apa yang telah engkau lakukan baru-baru ini. Faqala li ikhwanihi zawijuni falam yakun tufarikuhu zaujatani wasalasu. Lalu
ahli ibadah itu berkata kepada saudara-saudaranya, "Wahai saudara-saudaraku, nikahkanlah aku." Lalu semenjak itu ia tidak pernah lepas dengan 2 atau 3 orang istri. Tambihun, ini suatu peringatan. Qala al-Qurtubi fi kitabin nikahi min syarhihi lil Imam Muslim ma nassuhu wa ma dallat alaihi al-ahaditsu min arjahiyatin nikahi ay afdaliyatihi huwa ahadul qawlaini wa hadha kana fi nisa'il ma'unatu 'ala ad-dini wad dunya wa qillatu at-taklifi wasyafaqatu 'ala al-auladi. Imam Al-Qurtubi, semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata dalam kitab nikah, dari kitab syarah beliau karya Imam Muslim, suatu keterangan yang telah beliau jelaskan dengan redaksi berikut ini. Hadis-hadis yang menunjukkan keunggulan untuk menikah, yakni keutamaan melakukan suatu pernikahan, merupakan satu dari 2 pendapat. Pendapat ini berlaku saat para wanita atau para istri-istri bisa membantu dalam hal agama dan dunia bagi suaminya, dan saat sedikit beban hidup dan bertebaran rasa kasih sayang terhadap anak-anak yang mereka lahirkan. Wa amma hadhil azminata fa na'udzu billahi minasyaitani wa minan niswani. Adapun zaman sekarang ini, maka kita harus berlindung kepada Allah dari para setan dan dari para wanita. Fa wallahi allazi la ilaha illahu laqad halatil azubatu wal uzlatu bal wa yata'ayyanul firaru minhunna wala haula wala quwwata illa billah. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, maka sungguh telah halal melajang dan menyendiri atau beruzlah, bahkan menjadi nyata sekali untuk lari dari para wanita. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadullu lahu ma fi awariful ma'arifi lil imam Suhrawardi an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatiyanna 'alan nasi zamanun la yuslimu lidhi dinin dinahu illa man farra min qaryatin ila qaryatin wa min syahikin ila syahikin wa min hajarin ila hajarin kasa'labil ladzi yaruhu. Pendapat lain mengenai pernikahan tersebut
ditunjukkan juga oleh hadis yang terdapat dalam kitab Awariful Ma'arif karya Imam Suhrawardi dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Beliau pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pastilah akan datang suatu zaman pada manusia di mana orang yang beragama tidak dapat menyelamatkan agamanya kecuali orang yang lari dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu pegunungan ke pegunungan yang lain, dan dari satu perbukitan ke perbukitan yang lain, bagaikan binatang rubah yang lari ke sana kemari demi menghindari pemangsa-pemangsanya. Qalu wa mata dzalika ya Rasulullah. Hingga para sahabat bertanya, kapankah hal itu terjadi, wahai Rasulullah? Qala idza lam tunadil ma'isyatu illa bima'asillah fa idza kana dzalika az-zaman halatil azuba. Beliau bersabda, hal itu terjadi apabila penghidupan tidak bisa teraih kecuali dengan cara bermaksiat kepada Allah atau dengan menghalalkan segala cara. Lalu apabila zaman telah seperti demikian, maka halallah hidup melajang. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah wa qad amartana bitazawwuj. Para sahabat berkata, bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah, sedangkan kau telah memerintahkan kami untuk menikah? Qala innahu idza kana dzalika az-zamanu kana halakur rajuli ala yadi abawayhi fa illam yakun lahu abawani fa ala yadi zawjatihi wa waladihi fa illam takun lahu zawjatun wala waladun fa ala yadi qarabatihi. Beliau bersabda, sesungguhnya apabila keadaan zaman sudah terjadi seperti itu, maka kerusakan seorang laki-laki itu ada pada tangan kedua orang tuanya. Lalu jika ia tidak mempunyai kedua orang tua, maka kerusakannya ada pada istrinya dan anak-anaknya. Lalu jika tidak ada istri dan tidak ada anak pada dirinya, maka kerusakannya bisa saja terjadi pada tangan kerabatnya. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah. Para sahabat berkata, bagaimana bisa hal itu demikian itu terjadi wahai Rasulullah? Qala yu'ayyirunahu bidikil ma'isyati fayatakallafu ma la yutiku hatta yuriduhu mawaridal halqah. Beliau bersabda, mereka itu akan menghina seorang laki-laki itu karena kehidupan yang tertekan atau karena penghidupan yang sempit. Kondisi papa, kondisi tidak banyak harta. Lalu laki-laki itu dibebankan hal-hal yang ia tidak sanggup menanggungnya, hingga mereka mengarahkan penghasilan laki-laki itu ke sumber pencaharian yang rusak dan dapat merusakkan.
Selesai keterangan dalam kitab Awariful Ma'arif. Wa ma fiha aidan nassuhu. Dan hadis yang terdapat dalam kitab itu juga yang telah menjelaskannya seperti ini redaksinya. Wa fil khabari yati 'alan nasi zamanun yakunu halakur rajuli ala yadi zawjatihi wa abawaihi wa waladihi yu'ayyirunahu bil faqri wa yukallifunahu ma la yutiku fa yadkhulul madakhila allati yazhabu fiha dinahu fayadkhulul madakhila allati yazhabu fiha dinuhu fayahlika. Dan di dalam suatu khabar disebutkan akan datang suatu zaman atas manusia kerusakan seorang laki-laki berada pada tangan istrinya, pada tangan kedua orang tuanya, dan pada tangan anak-anaknya. Mereka menghinanya sebab kefakiran, dan mereka membebankan dirinya akan hal-hal yang ia tidak sanggup menanggungnya. Lalu ia akan memasuki tempat-tempat yang bisa hilang agamanya di tempat tersebut. Maka karenanya ia akan menjadi rusak, lantak. Selesai keterangan dalam kitab Awariful Ma'arif. Demikianlah, semoga pembahasan kita kali ini menjadi bahan renungan kita semua. Bagaimanapun, ada dua pendapat mengenai anjuran untuk menikah. Sebagaimana kita ketahui, sunahkan menikah. Dan di sisi yang lain, ada beberapa ulama menyatakan bahwa hidup membujang itu lebih utama dikala zaman sudah mendekati hari kiamat. Semoga kita semua masih bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di tengah kehidupan akhir zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.